Ada yang mengenal Fabio Henrique Tavares? Yaps, benar, pemain Liverpool yang satu ini sejatinya bernama lengkap itu. Namun pemain yang pernah berseragam Real Madrid ini sering dipanggil dengan nama Fabinho. Nama panggilan yang jauh dari nama aslinya. Well, bukan hanya Fabinho yang nama panggilannya berbeda dengan yang terdaftar dalam pencatatan sipil. Malahan jumlahnya bisa dibilang lumayan banyak. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang melatar belakanginya? Sebagian besar pesepak bola Brazil cenderung menggunakan satu nama saja dari serentetan nama yang diberikan kepadanya. Ada kalanya menggunakan salah satu dari bagian nama lengkapnya, misal memakai nama depannya. Kiper Liverpool misalnya, ia bernama lengkap Alisson Ramses Becker. Namanya disingkat menjadi Alisson Becker dan nama panggilannya Alisson. Begitu pula penjaga gawang Ederson Santana de Moraes, ia dipanggil dengan nama Ederson saja. Namun, beberapa pesepak bola kadang tak memakai salah satu dari namanya untuk menjadikan nama panggilan. Rafinha contohnya, pemain Brazil itu aslinya bernama Rafael Diaz Beloli. Lalu jika kamu mengenal Ronaldinho, pemain yang dijuluki The Smiling Assassin ini sebenarnya tidak ada kata Ronaldinho di nama lengkapnya. Nama asli mantan pemain Barcelona itu adalah Ronaldo de Assis Moreira. Faktanya, di Brazil tidak hanya pesepak bola yang memiliki nama panggilan dan nama asli yang berbeda. Kebanyakan masyarakat Brazil melakukannya. Di ranah sepak bola saja, selain pemain, pelatih terdapat hal serupa. Siapa yang mengenal Adenor Leonardo Bacchi? Ia adalah pelatih Brazil yang selama ini kita panggil Tite. Pelatih yang konon mengubah paradigma timnas Brazil. Dunga juga memiliki nama lengkap yang berbeda. Ya, namanya Carlos Caetano Bledron Ferri. Nama yang rumit, bukan? Presiden Brazil, Lula, itu pun lahir dengan nama Luiz Inácio da Silva. Orang kemudian mengenalnya dengan Luiz Inácio Lula da Silva, atau bahkan dikenal dengan nama Lula da Silva saja. Lula menunjukkan bahwa penggunaan nama panggilan yang jauh berbeda dengan nama asli tidak hanya berlaku di sepak bola. Penggunaan nama dengan satu kata saja, entah itu berbeda maupun tidak dengan nama aslinya, bertujuan untuk meringkas nama orang-orang Brazil. Sebab masyarakat Brazil sering memiliki nama yang panjangnya laksana kereta Argolawu. Itu lantaran masyarakat Brazil juga menggunakan nama keluarga di dalam namanya. Memang di Indonesia juga ada yang demikian. Hanya saja di Brazil menjadi semacam konsensus bahwa bayi yang baru lahir wajib diberikan nama keluarganya. Ada beberapa nama keluarga yang sering digunakan di Brazil, seperti misalnya Do, De, Da, Dos, atau Das. Contohnya Rodrigo yang memakai nama keluarga De dalam nama lengkapnya, Rodrigo Silva de Goes. Kalau bintang Brazil lainnya, Neymar memakai nama keluarga Da. Ayahnya bernama Neymar da Silva. Sang pemain pun diberi nama Neymar da Silva Santos Junior atau disingkat Neymar Junior. Penamaan orang Brazil juga tak terlepas dari kebudayaan Portugis. Pasalnya, Brazil merupakan bekas jajahan Portugis. Penggunaan nama keluarga seperti Dos, De, Da, Do, sampai Das merupakan bentuk preposisi kata dari dalam bahasa Portugis. Hal itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, ketika seorang budak sering disebut nama keluarga pemiliknya. Namun pemakaian preposisi itu telah berkembang, tidak lagi dipakai untuk menyebut keluarga pemilik budak, tapi juga keluarga seseorang. Fungsinya untuk menyiratkan kepemilikan masa lalu. Misalnya ada Silva dan da Silva. Lantaran terpengaruh oleh kebudayaan Portugis, penamaan orang Brazil juga tak jauh berbeda dengan orang Portugal. Wajar saja kalau kita menemukan nama pemain Portugal berbeda dengan nama aslinya. Contoh Pepe yang nama aslinya Kepler Levran de Lima Ferreira. Lalu Victor Machado Ferreira yang dipanggil Vitinha. Abang GOAT kita juga memakai nama keluarga Dos dalam namanya, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.
Selain terpengaruh budaya Portugis, sebenarnya penggunaan nama panggilan yang berbeda dengan nama aslinya adalah untuk membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. For your information aja nih, nama orang-orang Brazil maupun Portugal ternyata banyak yang mirip. Misalkan, Ronaldo yang Ronaldo Nazario ternyata namanya sama dengan Ronaldo yang Ronaldinho. Kalau Ronaldo yang pertama memiliki nama lengkap Ronaldo Luis Nazario de Lima. Coba bayangkan kalau Ronaldo de Assis Moreira itu juga dipanggil Ronaldo, sementara keduanya bermain dalam satu tim. Tentu akan sangat menyusahkan, bukan hanya oleh lawan, melainkan oleh temannya sendiri. Jadilah Ronaldo Moreira itu dipanggil Ronaldinho. Meskipun ada alasan lain lagi sih, mengapa mantan pemain PSG itu dipanggil Ronaldinho. Di Brazil, khususnya di skuad Seleção, penggunaan mononim atau panggilan hanya untuk memudahkan saja, tidak membuat rekan yang lainnya bingung. Selain itu juga untuk memudahkan para penggemar dalam menyemangati pemain. Nah, perkara imbuhan Inho di nama-nama para pemain Brazil merupakan keunikan tersendiri. Dalam budaya Brazil, Inho mempunyai arti kecil, awet muda, pendek, sedikit, dan lain-lain. Ternyata penggunaannya juga sama dengan kata junior. Itulah mengapa The Smiling Assassin dipanggil Ronaldinho. Hal tersebut berkaitan dengan Ronaldinho yang sudah berkembang sejak usia muda. Ia juga sering menjadi pemain termuda dan terkecil. Selain untuk menggambarkan perawakan yang kecil, imbuhan ini juga sering diterapkan pada keturunan dengan nama yang sama. Maka dari itu ada imbuhan junior atau JR di nama Neymar dan Vinicius. Karena ternyata ayah kedua pemain itu namanya sama dengan mereka. Penggunaan nama yang berbeda juga berkelindan dengan urusan pribadi setiap pemain atau orang di Brazil. Misalnya mendiang Pelé. Bintang Brazil itu bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento. Ia kemudian dipanggil Pelé karena sebuah kejadian unik. Menurut penuturan pamannya, Jorge, seperti dikutip Marca, Edson Arantes kecil dulu ditempatkan sebagai penjaga gawang ketika bermain bola. Itu demi menguntungkan lawan, karena kalau jadi striker, Edson tak terbendung. Namun ternyata Edson cukup jago jadi penjaga gawang waktu kecil. Ia sampai-sampai dibandingkan dengan salah satu kiper top Vasco da Gama, Bile, yang kebetulan rekan ayahnya. Namun ia kesulitan menyebut Bile dan malah menyebut namanya Pelé. Sampai sekarang ia dikenal dengan nama itu. Berbeda dengan Ricardo Izekson dos Santos Leite atau Ricardo Kakak. Ia dipanggil Kakak karena adiknya Digao memanggilnya Caca alih-alih Ricardo. Penyebutan Caca itu akhirnya berkembang menjadi Kakak, dan itu dipakai oleh mantan pemain Real Madrid tersebut sebagai Ricardo Kakak. Tidak ada arti spesifik dari kata kakak. Kalau Givanildo Vieira de Souza dipanggil Hulk sebab fisiknya yang berotot menyerupai tokoh fiksi Hulk. Ada pula yang menyebut ia dinamai Hulk karena ayahnya penggemar salah satu karakter komik Marvel tersebut. Well, bagaimana football lovers? Kini sudah tahu bukan mengapa banyak pemain Brazil namanya sering berbeda dengan nama aslinya?